Sehat dengar. Jadi kita dapat ada beberapa bahan, pemirsa. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 di sini herbal yang kita sebut dengan empon-empon. Jadi inilah yang disebut dengan empon-empon. Yaitu tanaman yang memiliki produksi rimpang atau umum dipergunakan sebagai bumbu oleh masyarakat kita dengan memanfaatkan rimpangnya. Kemudian cara budidayanya, baik batangnya, kemudian cara pertumbuhannya yang menyebabkan dia digolongkan ke dalam tanaman empon-empon. Ini dia bangle, oke, bangle. Kemudian ini kunyit, ini kunyit. Kemudian ini temulawak, oke. Terus ini namanya temu mangga. Kemudian ini namanya temu putih. Kemudian ini namanya temu ireng. Temu ireng. Jadi kita sebut ini pertama bangle. Oke. Bangle sudah umum kita ya. Hampir seluruh tanaman ini, empon-empon itu untuk bumbu dapur maksudnya. Ya, ini dipergunakan umumnya oleh masyarakat kita sebagai bumbu dapur. Jadi di samping dia bermanfaat untuk bumbu dapur, ternyata ini memiliki khasiat yang luar biasa untuk obat tradisional. Memiliki efek farmakologis ya. Masing-masing tanaman ini. Yang ini biasa dipakai untuk ibu yang baru melahirkan agar tetap langsing. Ini namanya bangle. Kemudian ini temulawak. Juga ibu yang baru melahirkan bagus ini untuk menaikkan HB antara lain. Jadi HB kita bisa naik dengan temulawak. Kalau anak-anak yang kurang nafsu makan, ini bisa dipergunakan. Nah, bagaimana cara mengolahnya? Nanti akan kita buat masing-masing ini jadi jamu yang siap kita minum. Kemudian ini adalah ini temulawak, ini maaf tadi, ini kunyit ya. Yang ini tadi sudah kita jelaskan temulawak ya, temulawak. Ini temulawak. Kemudian ini kunyit. Nah, kunyit ini juga sudah terkenal sebagai sebagai bumbu dapur. Kemudian ini bagus sekali dipergunakan untuk orang mencret. Jadi kalau kita mencret, kemudian kita potong ini, kita potong pangkalnya, kemudian kita kita rajang dia. Nah, kita iris seperti ini. Nah, kemudian kita rebus dengan air, misalnya 1 gelas, 2 gelas, tergantung banyaknya ini. Itu akan bisa berkhasiat sebagai obat mencret. Kemudian ini adalah temu putih, temu mangga, maaf ya. Ini temu mangga. Nah, yang sudah biasa kita jelaskan di radio ini ya, temu mangga. Ini kalau ada yang bertanya, Pak, saya ini sudah lama keputihan, apa obatnya? Ini temu mangga ini, ya. Ini namanya temu mangga. Ya, saya jelaskan untuk orang yang gadis-gadis yang suka keputihan. Ini cara memanfaatkannya gimana, Pak? Iya. Ini misalnya kita ambil 1 potong bongkolnya ini. Kemudian kita iris, kemudian kita rebus dengan air 1 gelas, 1-2 gelas menjadi 1 gelas, kemudian kita tambahkan madu, kita minum 2 kali sehari, ini bisa menghilangkan keputihan. Kemudian ini temu putih. Temu putih ini di berbagai literatur tentang peracikan obat
jarang kita temukan dia berdiri sendiri. Biasanya dia diracik dengan tanaman yang lain, misalnya diracik dengan temireng, diracik dengan temu mangga, diracik dengan kunyit, diracik dengan temulawak ataupun dengan bangle. Tapi secara khusus hasil penelitian umum sudah kita tahu di berbagai pustaka itu ini fungsinya untuk pengobatan tumor dan kanker. Ya, ini temu putih. Oke. Kemudian caranya sama, bisa kita rajang ini tipis-tipis kayak seperti ini, rajang semuanya tipis-tipis. Oke. Nah, kita butuhkan sesuai dengan keinginan kita, lalu kita rebus dengan 2 gelas air menjadi 1 gelas, kita minumkan, bisa ditambah dengan madu ya supaya enak. Nah, yang terakhir temu ireng. Temu ireng. Ya, temu ireng ini yang dimanfaatkan sama. Ya. Orang yang ada ya, orang yang perdarahan, jadi tidak sampai seminggu perdarahan, atau orang yang melahirkan darahnya banyak sekali keluar, ini kita ambil iris juga ini ya, iris ini. Oke, kemudian kita airi dengan 2 gelas, kita rebus menjadi 1 gelas, tambahkan madu. Nah, bisa juga nanti kita tambahkan sedikit dengan sirih atau misalnya patikan kebo, itu untuk mempercepat berhentinya darah. Terus anak mimisan juga bisa ini. Nah, tapi kalau tunggal bentuknya hanya temu ireng saja, kita rebus ini bisa untuk mengobati cacing bagi anak-anak. Oke. Itulah para pemirsa, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.